Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020 kita belajar dengan Bunda Nina, belajar BTQ kembali. Kita lanjutkan pertemuan kita pada minggu lalu, yaitu masih membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, tentang macam-macam hukum mim sukun. Yuk, persiapkan buku paketnya. Kita sama-sama buka buku pelajaran kita mengenai macam-macam hukum mim sukun. Pada buku paket kalian halaman 4 minggu lalu sudah kita bahas tentang macam-macam hukum mim sukun. Ya, ada berapa macam-macam hukum mim sukun? Ya, siapa yang masih ingat? Coba disebutkan apa yang pertama? Ya, idgham mimi atau idgham mislain. Yang kedua? Ya, ikhfa syafawi. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Ya, kita akan bahas ini pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang idgham mimi atau misline. Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ingat ya, kita fokus kepada mim mati. Mim mati. Hukum mim mati punya 3 macam. Yang pertama, idgham mimi. Ini minggu lalu sudah kita bahas. Sekali lagi Bunda tekankan, idgham mimi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim yang sama, maka ini disebut dengan bacaan idgham mimi. Patokannya adalah mim mati ya nak, karena kita mempelajari tentang mim mati. Apa contohnya? Kita lihat kembali. Contohnya adalah in kuntum mu'minin. Kan Bunda coba tuliskan in kuntum mu'minin. Nah, ini mim mati bertemu dengan mim. Nah, ini yang disebut dengan idgham mimi. Paham sampai sini anak-anak? Ya, karena ini Bunda mengulang sedikit pelajaran kita yang minggu lalu. Untuk minggu ini, buat sekarang kita akan bahas tentang hukum mim sukun yang kedua, yaitu ikhfa syafawi. Yuk, kita buka bukunya halaman 6. Di buku kalian halaman 6, ikhfa syafawi. Ikhfa menurut bahasa berarti menyembunyikan atau menutupi. Ikhfa juga berarti menyamarkan. Syafawi artinya adalah bibir. Sedangkan yang dimaksud ikhfa syafawi menurut istilah ilmu tajwid adalah apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca samar di bibir dan disertai dengung. Pada bacaan ikhfa syafawi ini, bunyi mim menjadi disamarkan ke bunyi huruf selanjutnya, yaitu huruf ba, dan panjang bacaannya 1,5 alif. Perhatikan contoh berikut ini. I'tasim billah. Sekali lagi.
i'tasim billah. Di sini terdapat bacaan ikhfa syafawi. Kenapa? Karena ada mim sukun bertemu dengan ba yang bacanya disamarkan. Kita tahan dulu, kita dengungkan. I'tasim billah. Selanjutnya, walanabluwannakum bisyai'in. Sekali lagi, walanabluwannakum bisyai'in. Di sini juga jelas ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan ba. Selanjutnya, wa nabluukum bisyarri. Bunda ulang, wa nabluukum bisyarri. Di sini juga ada mim sukun bertemu dengan ba. Selanjutnya, wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi, wa ma hum bimu'minin. Ada mim mati bertemu dengan ba. Yang terakhir, tarmihim bihijaratin. Sekali lagi, tarmihim bihijaratin. Di sini juga ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan ba yang bacanya disamarkan disertai dengan dengung. Mimnya masuk ke dalam ba, disamarkan ke huruf ba. Nah, jadi kesimpulannya apabila ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan ba. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu ba. Nah, kita fokus kemana? Ke mim sukunnya. Mim sukun bertemu dengan ba. Apa contohnya? Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Mim bertemu dengan ba. Mim sukun maksud Bunda. Mim mati, mim sukun bertemu dengan ba. Mudah-mudahan apa yang Bunda terangkan kalian paham ya nak. Sudah 2 hukum bacaan mim sukun yang kita pelajari. Yang ketiga atau yang terakhir pada buku paket kalian halaman 7 yaitu izhar syafawi. Apa yang ketiga? Izhar syafawi. Izhar menurut bahasa berarti terang, jelas atau tampak. Syafawi artinya adalah bibir. Jadi izhar syafawi artinya jelas, terang dan tampak di bibir. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, izhar syafawi adalah jika ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Bunyi mim tersebut dibaca jelas atau terang pada bibir dengan mulut tertutup tanpa disertai samar atau dengung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh nomor 1. Falahum ajrun. Bunda ulang. Falahum ajrun. Di sini jelas ada mim mati bertemu dengan alif. Huruf hijaiyah itu kan ada banyak. Ada berapa? Ada 28. Sedangkan izhar syafawi berarti apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena kalau mim sukun bertemu dengan mim,
Karena kalau mim sukun bertemu dengan mim, itu punyanya idgham mimi. Sudah berkurang nih mimnya, huruf hijaiyahnya. Ya. Sedangkan ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Bagaimana dengan ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Yang kita bahas sekarang yang ketiga adalah izhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang bukan mim dan ba. Berarti apa saja hurufnya? Ada alif, ba. Oh, ba punya ikhfa syafawi. Ada ta, apalagi? Sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghoin, fa, kof, kaf, lam, nun, waw, ya. Ini semua adalah hukum bacaan izhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang ini, yang 26, karena selain mim dan ba. Contohnya apa, Bunda? Falahum ajrun. Di buku paket kalian, mim sukun bertemu dengan alif. Oh, ini hukumnya si izhar. Kenapa? Karena jelas membacanya. Falahum ajrun. Jadi kesimpulannya, untuk si izhar syafawi ini, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain dengan mim dan ba. Untuk contohnya, bisa kalian baca di halaman 7 sampai dengan halaman berikutnya. Di situ ada keterangannya. Yang tadi Bunda bacakan, falahum ajrun. Ada huruf mim sukun bertemu dengan alif. Yang kedua, contoh yang kedua, am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Ada mim sukun. Untuk yang kedua, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nih, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Dan seterusnya selain dengan huruf mim dan ba. Karena huruf hijaiyah ada 26, berarti si izhar syafawi sampai dengan halaman 8. Di sini ada huruf mim mati bertemu lam, mim mati bertemu nun, mim mati bertemu waw, mim mati bertemu ha, mim mati bertemu dengan ya, beserta contohnya. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan apa yang Bunda jelaskan kalian betul-betul bisa memahami. Apabila ada yang tidak paham atau kurang jelas, silakan tanya Bunda, boleh lewat Google Classroom, boleh juga lewat WA. Mudah-mudahan apa yang Bunda Nina sampaikan bisa kalian pahami sekali lagi dan bisa kalian praktekkan. Karena dalam mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, itu hukumnya adalah fardu ain atau kewajiban kita sendiri. Sampai sini penjelasan Bunda mengenai hukum mim mati. Sekali lagi, terakhir penutup dari Bunda, bahwa dalam membaca hukum mim sukun itu punya 3 hukum bacaan. Ya, yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga izhar syafawi. Kemarin waktu pertemuan pertama Bunda berikan
kalian latihan untuk mencari hukum mim sukun di dalam Al-Quran, ada beberapa yang masih belum sempurna gitu. Maksud Bunda masih perlu lagi kalian belajar. Itu yang kalian tekankan adalah mim mati ya nah, mim sukun. Karena kita sedang belajar tentang mim sukun. Jadi mim ketemu mim disebut idgham mimi. Mim ketemu ba disebut ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba disebut izhar syafawi. Itu saja, silakan nanti kalian baca perintahnya. Tetap mencari bacaan ikhfa syafawi dan izhar syafawi di dalam Al-Quran masing-masing 5. Ya, nanti akan Bunda tuliskan juga di Google Classroom. Semangat belajar, salam sehat untuk kita semua, salam sukses untuk kalian semua. Sampai sini pertemuan Bunda. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.